Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan, yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi untuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat satu pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Karena saat kita menjaga hati kita, Tuhan akan selalu menyertai setiap kita. Amin. Adik-adik semua di rumah boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan gerakannya ya. Semuanya harus memuji Tuhan dengan semangat. Jagalah
janji-Mu Tuhan. belajar untuk menyembah Tuhan. Tuhan tidak butuh kata-kata yang panjang. Tuhan hanya butuh penyembahan kalian. Walaupun penyembahan itu pendek, Tuhan tetap mendengarkan penyembahan kalian. Karena cuman Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus yang selalu memimpin setiap kehidupan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi kalian. Gak ada yang lain adik-adik. Sembah Kau
merawat setiap kami Tuhan. Di saat kami sedang sedih, di saat kami sedang susah Tuhan, kami percaya kalau Tuhan selalu memimpin, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau duduk diam, tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah melalui pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau terus ada di dalam setiap kami Bapa. Kita angkat pujian ini adik-adik, tetap dalam hadirat Tuhan.
kami tidak tahu dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami taat, kami mau duduk diam Tuhan. Duduk diam dengan tenang mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus Kau yang memimpin setiap kami Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekalian, pasti kabarnya luar biasa dan tetap sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kita bersyukur adik-adik, kita boleh berkumpul kembali, kita boleh memuji, boleh memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah selama 1 minggu ini. Bertemu lagi dengan Kak Erwin di Sabtu Ceria yang akan men-sharingkan firman Tuhan, bagaimana cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Sebelum jauh kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mengucap syukur, dan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah selama 1 minggu ini, dan bahkan minggu-minggu yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan, jika hal-hal yang baru boleh terjadi dalam hidup kami, yang berkenaan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Erwin. Tuhan berkati kami, berkati adik-adik tim sekalian yang ada di rumah, yang menonton live streaming di Sabtu Ceria ini. Engkau memberkati mereka, urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Kakak sapa sekali lagi, shalom. Pasti luar biasa, pasti semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, tema kita tetap dalam bulan ini akan yang telah disampaikan oleh gereja, yaitu melalui Pak Gembala, yaitu tentang new things, maksudnya sesuatu yang baru. Nah, kira-kira adik-adik sudah 2 kali dalam bulan ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari pertama Kak Dias, Kak Elfrida, banyak menceritakan tentang hal-hal yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti minggu lalu, Kak Elfrida mengulas tentang bagaimana kita dalam hidup ini mengandalkan Tuhan, bagaimana hidup ini tidak ada tidak mengingat masa lalu, dan kita memunculkan hal-hal baru yang di dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi ada kekuatan baru, ada sesuatu hal yang tidak dipikirkan oleh kita, tetapi terjadi dalam hidup kita oleh karena kehendak Tuhan. Nah, tidak terlepas adik-adik, a new thing itu apa? Suatu hal yang baru itu dalam tema kita dalam bulan ini adalah tidak terlepas dari genggamannya Tuhan, aturannya Tuhan. Nah, sesuatu hal yang baru apalagi yang mau kakak sampaikan pada hari ini untuk adik-adik sekalian di rumah. Tetap dengan ayat firman Tuhan seperti yang dibawakan Kak Elfrida, yaitu yang terdapat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai ayatnya ke-19. Sekali lagi, Yesaya pasal 43 sampai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Biar kakak bacakan firman Tuhannya, yaitu firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, adik-adik, saya integrasikan ke kehidupan Simpson. Nah, yang mengikuti live streaming untuk kids pasti akan tahu cerita tentang Simpson yang telah kalian tonton waktu Sabtu Ceria yang lalu. Nah, itu bagaimana dalam kehidupan Simpson dia mendapatkan begitu banyak kekuatan dari Tuhan, sebagaimana dia sudah dinazirkan oleh Tuhan bahwa dia adalah nazir Tuhan dengan cara ibunya tidak boleh meminum minuman yang
keras atau beralkohol, tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Sehingga ketika Simpson lahir, dia tidak pernah dipotong rambutnya, karena adalah rambutnya lah salah satunya kekuatan dari Simpson yang diberikan oleh Tuhan. Dan di ujungnya nanti, karena ketelodorannya lah, karena tidak takutnya Tuhan, karena mengabaikan Tuhan lah, karena dia tidak menganggap bahwa pemberian Tuhan itu harus dijaga. Justru dari pemberian Tuhan itu tercipta yang namanya sesuatu hal yang baru. Seperti apa nanti akan kakak sampaikan. Simpson apa? Dia terpengaruh dengan calon istrinya yaitu Delilah, sehingga dia jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam perangkap Delilah, dibohongi oleh Delilah, sehingga terpotonglah rambutnya dan kekuatannya bisa hilang. Kekuatannya seperti apa adik-adik? Dia bisa melawan serigala. Dia melawan serigala dengan kekuatannya, dengan tangan kosong, dan dia bisa mengumpulkan beberapa puluh ekor serigala, dan dia mengikat di ekor serigala tersebut obor, dan dia melepaskan serigala itu ke ladang orang Filistin sehingga terbakar ladangnya. Dan apa yang terjadi? Orang Filistin marah terhadap Simpson, dan sehingga orang Filistin memperalat Delilah ini untuk mencari tahu kelemahan dari si Simpson. Tetapi karena Simpson sudah jatuh cinta, sudah tidak kenal Tuhan lagi, sudah enggak menghiraukan perintah Tuhan, dia terpengaruh dengan Delilah sehingga rambutnya dipotong dan kekuatannya hilang. Apa hal yang mau kakak tarik dari Simpson ini adik-adik? Ketika dia jatuh, ketika dia down, yang tadinya kuat jadi lemah, yang tadinya dia bisa melawan beribu-ribu orang, yang tadinya bisa dia melawan serigala, sekarang tidak lagi. Oleh karena ketidaktaatannya, dia lemah dan dia tidak tahu apa yang mau dia buat. Tetapi satu hal yang mau kakak sampaikan, bahwa ketika dia mengalami hal yang terpuruk itu, dia kembali kepada Tuhan. Nah, itu poinnya. Itu hal yang baru yang kita petik adik-adik. Bagaimana dia tidak mengingat lagi masa lalunya, seperti firman Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi, kembalilah ke depan, kembalilah lihat Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Simpson. Dia mengingat Tuhan kembali. Dia tidak mengingat, oh kenapa ya, aku tidak mau, kenapa saya tidak begini dan begini. Atau ya udah saya balik lagi, saya melakukan hal yang jahat lagi. Tidak. Tetapi melalui kejadian yang dia alami, dia bertobat dan dia minta mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni hamba-Mu, ampuni saya Tuhan, berikanlah aku sekali lagi kekuatan supaya saya bisa mempermuliakan nama-Mu lagi Tuhan. Berikan aku kepercayaan lagi Tuhan. Ingat adik-adik, tidak gampang melakukan sesuatu hal yang baru kalau tidak dengan setulus hati. Si Simpson mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oke. Sesuatu hal yang baru apa yang dilakukan? Yaitu dia bisa merobohkan gedung dari istana Filistin. Merobohkan gedung tersebut. Dan kalian tahu adik-adik, jauh lebih kuat dia ketika dia sebelum buta. Setelah buta jauh lebih kuat dia. Karena dia tulus, dia memunculkan hal yang baru dalam hatinya, bahwa mengatakan, Tuhan, aku tahu, aku sadar, aku salah, ampuni saya. Maka mulai dari sini saya bertobat dan saya ingin berbalik dan mengakui Engkau seutuhnya, bahwa Engkaulah yang membuat saya bisa kuat. Maka oleh karena itu Tuhan, berikan aku kesempatan sekali lagi supaya nama-Mu tidak terolok-olok oleh atas saya. Berikan hamba-Mu kepercayaan. Dan puji Tuhan adik-adik, dia didengar doanya oleh Tuhan. Karena dia mempunyai hati yang baru. Bukan hati yang melawan kembali Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Contohnya, oh Tuhan gak adil, udah diberikan kekuatan, kenapa saya diperlakukan begini? Nah, bisa saja adik-adik terjadi dalam hidup kita. Ketika kita ada kekuatan, oh malas kita beribadah. Ketika kita diberikan kesehatan, kita malas memuji Tuhan. Ketika kita diberi makanan yang cukup, kesehatan yang baik, kita lupa Tuhan. Tapi Simpson adik-adik tidak begitu. Ketika dia down, ketika dia kalah, ketika dia tidak bisa apa-apa, dia kembali kepada Tuhan. Sesuatu hal yang baru, yaitu hati yang baru, kekuatan yang baru, yang lebih dahsyat. Karena dia tahu bahwa, oh ternyata Tuhan.
tapi bukan menyalahkan kembali Tuhan. Oleh karena itu, dia tidak mengingat apa yang terjadi di masa lampau. Dia tidak mengingat apa yang sudah diperlakukan, yang sudah dia jalani. Tetapi yang berharap, dia optimis, atau dia memiliki harapan yang begitu kuat. Dia memiliki harapan yang baru di dalam Tuhan. Dia memiliki harapan bahwa, oh ternyata Tuhan masih ada. Aku masih bisa bernafas, walaupun aku nggak bisa melihat. Simpson berdemikian berpikir, bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi hatinya masih bisa berbicara kepada Tuhan. Walaupun dia tidak bisa melihat orang, tetapi hatinya terbuka untuk Tuhan. Artinya ada sesuatu hal yang baru dalam dirinya mengatakan bahwa, oh Tuhan masih ada. Masih ada hatinya, masih ada pikirannya bahwa dia berbalik kepada Tuhan. Dia tidak mengingat seberapa lama, seberapa jauh dia sudah melewati masalah yang dihadapi. Tetapi dia berpikir bahwa ada Tuhan di depan. Dia tidak mau melihat apa yang ada, yang sudah terjadi. Tetapi dia memohon ampun. Dan dia meminta pertolongan Tuhan. Sehingga sesuatu hal yang baru terjadi dalam hidup Simpson. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan berkata demikian dalam kehidupan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, bahwa aku akan membuat sesuatu hal yang baru dalam hidupmu, yang tidak engkau pikir-pikirkan, maka terlintas dalam kehidupanmu. Oke adik-adik, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bayangkan adik-adik, kamu siapa yang pernah lihat padang gurun? Padang gurun gak ada tempat berteduh, panasnya minta ampun, gak ada air. Tetapi Tuhan bilang apa? Saya memberikan jalan. Artinya bahwa ada pertolongan Tuhan, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kok di padang gurun bisa ada jalan? Kok di padang gurun bisa hidup orang? Tetapi Tuhan bisa membuat itu terjadi. Nah, oleh karena itu adik-adik, seperti apa yang kita lakukan? Apa kesimpulan yang kita ambil? Apa? Tuhan menuntun kita jika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan berbalik kepada kita ketika kita meminta ampun kepada Tuhan di setiap kesalahan kita. Ya adik-adik. Nah, kalau kita memiliki hal yang baru dalam hidup kita, mari kita belajar menjadi tanah atau kebun anggur yang berbuah, atau kebun yang berbuah. Dan jangan seperti padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Maksudnya jadi kebun yang berbuah artinya adalah kita menjadi orang yang bermanfaat. Kita berbuah dalam Tuhan, kita beriman yang kokoh dalam Tuhan, kita melakukan hal-hal yang di luar pemikiran manusia yang tidak sanggup oleh manusia, tetapi kita mampu lakukan. Atau kita bisa menyampaikan kabar baik tentang Tuhan kepada orang lain melalui karakter kita, perkataan kita, melalui sifat-sifat kita, omongan kita, bahkan pikiran kita. Kita boleh berbuah baik. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu menjadi buah. Ya adik-adik ya, menjadi kebun yang berbuah banyak lebat. Jangan menjadi padang gurun adik-adik yang gersang. Artinya padang gurun itu jadi seperti batu sandungan. Artinya batu sandungan itu tidak menjadi berkat buat orang. Selalu menjadi penghalang rezeki orang, menjadi penghalang buat orang lain untuk berkarir, untuk berkarya, untuk mengerjakan segala sesuatu. Menghalang-halangi temannya. Oh, ada kedengkian dalam hatinya. Nah, itu padang gurun adik-adik. Itu contohnya, ciri-cirinya, kesamaannya. Oke adik-adik, nah biarlah firman Tuhan ini menguatkan adik-adik di rumah. Tetap fokus ke depan pada tujuan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Harapan kita adalah jangan seperti Simpson harus dapat timpaan dulu, harus dapat masalah dulu baru bertobat. Jangan ya, kita harus seperti hidupnya Yusuf. Di sepanjang jalannya selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan dia selalu sukses dalam hidupnya. Bahkan tidak dendam dengan keluarganya, abang-abangnya. Nah adik-adik, biarlah kita memiliki hal yang baru dalam hidup kita. Apa? Yaitu hal-hal yang baru yang tidak dipikirkan oleh orang, yaitu kita optimis di dalam Tuhan dan munculkan hal-hal yang rohani kita tingkatkan kemampuan kita dalam beribadah, dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan,
dalam menyembah Tuhan, bahkan dalam belajar, kita harus munculkan hal yang baru. Yaitu kita mungkin bisa mengajar teman kita, membantu teman kita di sebelah kiri kanan kita, membantu papa mama di rumah dalam mengerjakan sesuatu hal yang tadinya mama kamu dan bapak kamu gak percaya bahwa kamu bisa kerjakan adik-adik. Tetapi karena kamu memiliki hati yang takut akan Tuhan dan kemampuan yang dari Tuhan, kamu bisa sanggup melakukannya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan yang ada di rumah dan menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di sekeliling. Oke, biarlah firman ini tertanam di hati adik-adik sekalian. Puji Tuhan adik-adik, kita boleh tetap sehat. Sampai ketemu di minggu depan lagi untuk ibadah teens. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak buat berkat pertolongan-Mu. Kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah adik-adik teens sekali yang ada di rumah boleh diberkati selalu oleh firman-Mu ini. Dan biar mereka selalu kuat, kokoh di dalam Tuhan. Dan ada sesuatu hal yang baru dalam diri mereka untuk mereka lakukan, untuk mereka mempersembahkan kembali untuk Tuhan. Dan mereka menjadi berkat bagi orang lain sekeliling mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom.